jemaat Tuhan, anak-anak muda dimanapun kalian berada. Saat ini kami mengundang kalian untuk bareng-bareng kita puji, kita sembah Tuhan, kita nikmatin hadirat Tuhan. Saat ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk saat ini di mana kami boleh berkumpul meskipun secara virtual Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat di mana kami berada Tuhan, dan Engkau akan senantiasa memberkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera sepanjang ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan semuanya hanya ke dalam satu nama yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus Kristus. Kami akan buka ibadah ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kita punya banyak waktu untuk benar-benar tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Lebih banyak dari biasanya. Yuk sama-sama kita nikmatin hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada kesembuhan, ada sukacita, damai sejahtera. Amin. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Lebih
kepada Tuhan. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ini isi hati kami Tuhan, betapa kami bersyukur. Terus menyembah Tuhan, terus katakan kekagumanmu kepada Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan Engkau, kami kagum namamu Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Sebab dalam firman-Mu Engkau berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada setiap yang takut akan Dia. Ini hati kami Tuhan, kerinduan kami. Kami panggil Engkau Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada pada
Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
ada padamu seperti Bapa. Yes Lord, kami menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes, yes Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yang terbaik bagiku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebelum kita masuk lebih dalam menyembah Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua anugerah karena Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Biar setiap persembahan kami Tuhan menjadi hidup yang harum buat Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap kami Tuhan memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati Tuhan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, selagi kita menyaksikan memberikan persembahan, kita akan menyaksikan Glory TV. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap hari kami. Kau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini sembah syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi
ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadiratmu. Sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah, ku sembah kudus namamu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan kudus, Tuhan sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau, mulia, mulia bagimu Tuhan. Sama-sama kita mengangkat tangan kita, nyatakan
Rabaya shikaramoya rabaya shira. Rabaya shira rabaya shira rabaya shira. Jesus, Jesus. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Sebab nama-Mu mulia Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak. Sekali lagi nama-Mu, kuasa-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Ralama sekala lama-lama lama. Oh, haleluya, haleluya. Saat ini Yesus hadir. Dia sedang melihat hati kita. Apa yang kita lakukan
biarlah berkenan dan menyenangkan hatinya. Karena waktu hati Yesus senang, kita pasti diberkati Tuhan. Mari buka hatimu, supaya saat firman Tuhan ditaburkan, dia akan bertumbuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan saat ini adalah mengucap syukur. Berterima kasih karena Engkau baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Karena kami tahu Engkau bertata di atas pujian. Dan saat Engkau hadir, kami pasti diberkati. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan ditabur oleh firman Tuhan. Buka hati kami. Sehingga iman kami semakin bertumbuh. Karena firman itu punya kuasa. Merubah setiap karakter kami. Merubah hidup kami. Menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus urapi kami. Karena setiap firman Tuhan ditulis atas ilham Roh Kudus. Dengan Roh Kudus pula kami diberi pengertian. Kalau ada roh-roh jahat yang bukan dari Tuhan ini coba mengganggu konsentrasi kami. Setan iblis, kami tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berhak. Mari Roh Kudus urapi kami. Dan akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Wow, terima kasih para imam musik dan WL Singer. Kita sudah menyembah Tuhan, pasti Tuhan disenangkan. Saya percaya penyembahan itu membuat setiap kita dekat dengan Tuhan. Karena setiap kita memanggil dan menyembah nama Yesus, Dia hadir di tempat ini. Itulah kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, memiliki Roh Kudus, dan kitalah bait Allah ini yang bertemu Roh Allah dan Roh manusia di dalam hati kita. Baik, sekali lagi shalom. Anak-anak muda di rumah, puji Tuhan. Anak-anak muda yang penuh potensi yang luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, hari ini kita belajar tentang bagaimana, apa kunci agar iman kita bertumbuh. Apa kunci agar iman kita bertumbuh? Nah, iman itu adalah bahasa Arab, aslinya bahasa Arab. Dari bahasa Ibrani, emunah. Iman itu bahasa Arab dari bahasa Ibrani emunah. Yang bahasa Indonesia artinya percaya. Ya, jadi iman itu adalah percaya. Nah, iman bisa bertumbuh kalau dia disirami oleh firman Tuhan. Dia tidak akan bisa bertumbuh oleh kitab-kitab yang lain, firman yang lain. Dia bisa bertumbuh hanya oleh firman Tuhan. Yang kedua, iman harus dijaga. Artinya iman harus terus konsisten, ditabur oleh firman Tuhan. Bagaimana? Ya, tiap hari kita menyembah, kita baca Alkitab, kita berdoa, iman itu semakin tumbuh. Yang ketiga, iman itu harus kuat. Harus kuat. Karena banyak anak-anak muda, imannya rapuh. Kenapa? Karena tantangan dari luar sangat banyak menyerang kita. Oh, Tuhannya orang Kristen tidak bisa jawab karena tidak ada ilmu, tidak ada urapan, tidak ada hikmat. Oh, kok manusia dijadikan Tuhan? Kita bingung. Nah, iman ini harus dijaga, harus kuat. Bagaimana penghinaan-penghinaan itu kepada Yesus Tuhan membuat iman kita rapuh. Jadi, saudara, bagaimana supaya iman kita kuat dan bertumbuh? Pertama, disiram oleh firman Tuhan. Kedua, harus dijaga, konsisten. Ada pujian penyembahan, ada doa. Yang ketiga, harus kuat. Nah, supaya kuat,
kita harus bergantung pada pokok anggur itu. Pada batu karang itu. Dan kita harus belajar lebih dekat lagi bagaimana mengenal Kristus. Karena ada Kristus maka ada iman. Haleluya. Jadi dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, saudara yang punya mulut, mengaku apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan. Wow. Kenapa bisa mengaku ini? Karena ada Roh Kudus yang mendorong kita untuk mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Wah, tapi di luar katakan, kok manusia dituhankan? Nah, itu sebabnya harus belajar. Terus iman kita disiram oleh firman Tuhan, belajar, harus punya ilmu. Sehingga hikmat itu turun atas kita untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang menghancurkan iman. Jadi pertama adalah mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang kedua, dan beriman dan percaya dalam hatimu. Oh. Ya, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi goal dari beriman itu adalah keselamatan. Goal dari beriman bukan kita jadi sopan, bagus itu. Jadi baik, karakter kita baik, itu bagus, itu bonusnya. Tapi goal dari beriman itulah keselamatan. Itu sebabnya dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan begini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak bisa bertumbuh oleh pengetahuan di luar firman Tuhan. Iman bisa bertumbuh kalau kita sirami dengan firman Tuhan. Tidak bisa dia bertumbuh karena pengetahuan di luar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang bisa membuat iman kita bertumbuh. Nah, bagaimana kunci agar iman kita bertumbuh? Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini iman kita, ini kepercayaan kita bahwa Yesus betul-betul mati di atas kayu salib. Karena di luar sana tidak percaya Yesus mati di atas kayu salib, itu masalahnya. Ini yang menggoncang iman kita. Makanya iman harus kuat. Bagaimana menjawab ini? Kalau orang mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib, apa jawaban kita? Itu sebabnya perlu hikmat, perlu pengetahuan, perlu akal. Berdoa kepada Yesus, Roh Kudus yang akan menerangkan bagaimana cara menjawab. Sehingga banyak anak-anak muda imannya rapuh karena tidak bisa menjawab ini. Kok manusia, kok Allah mati? Bagaimana? Sehingga iman itu goyang, tidak bertumbuh. Iman itu adalah kontrak kita kepada Tuhan. Sekali kontrak tidak boleh dibatalkan. Jangan saudara kontrak dengan yang lain. Iman itu kontrak, ada komitmen, janji. Bahwa saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu iman. Itu kontrak kita. Saudara, kalau ada orang, kita percaya bahwa dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, melepaskan hak dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan, memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Dialah Tuhan di atas Tuhan, dialah Raja di atas segala raja. Dan akhirnya supaya dalam nama Yesus, wow. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ya, Yesus pernah ada di sorga dan semua jagat ini ada di dalam tangan kuasa Yesus. Semua
bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan ada yang di bawah bumi. Dan 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak muda, coba sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Taruh tanganmu di dada, katakan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke? Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Artinya Yesus Kristus adalah Tuhan. Seorang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka nama Allah dimuliakan. Wow. Kalau orang berkata sesungguhnya, kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Bagaimana kita imannya nggak goyah? Goyah, anak-anak muda sekarang harus kuat imannya. Harus terus baca Alkitab. Harus terus berdoa. Kenapa? Kalau kita lengah, iblis bisa manipulasi. Sehingga kita akhirnya meninggalkan Yesus. Ini yang penting. Sekarang banyak orang hanya mengajarkan etika. Karakter, bagaimana harus jadi hebat. Itu semua bonus. Tapi yang utama adalah kita mengenal Yesus sungguh-sungguh. Sehingga iman kita itu kuat. Saudara, kemanapun pasti saudara ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendiskreditkan nama Yesus. Yang selalu membuat iman kita lemah. Jadi kalau bicara iman, kita harus banyak belajar, banyak berdoa, banyak menyembah. Sehingga Roh Kudus memberikan hikmat apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, namun buntut-buntutnya apa? Oh, Yesus kan hanya nabi. Betul, dia nabi. Anak-anak muda tahu bahwa Yesus adalah nabi. Betul. Alkitab mengatakan dalam Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Banyak nabi. Banyak nabi. Dan akhirnya apa? Dia katakan juga, dia rasul. Alkitab katakan juga begitu. Dalam Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Jadi kalau orang katakan dia nabi, Yesus adalah nabi, Yesus adalah rasul, amin. Tapi di semua itu, maka yang Bapak Gembala katakan, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat hanya Yesus Kristus. Itu kita aminkan. Oh, nabi apa sih tugasnya? Menyampaikan kabar baik, menyampaikan firman Allah. Rasul pun demikian utusan. Apa yang bisa dia lakukan? Ya, di luar gelar, di luar Nabi Yesus, di luar Rasul Yesus, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Dia hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Semua bisa lakukan, mujizat bisa lakukan. Tapi yang penting di sini apalah? Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sama-sama katakan, Yesus Kristus adalah juru selamat. Jadi tujuan Yesus yang kita imani, dia turun dari sorga ke dunia, satu tujuan, hanya menyelamatkan orang berdosa. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang bisa menyelamatkan dunia ini. Yang bisa membinakan kita dari gelap menjadi terang. Dari yang berdosa dan akhirnya diselamatkan. Wow, hanya Yesus Kristus. Jadi tujuan utama adalah menyelamatkan dunia ini.
Ini yang penting, imani ini supaya iman kita bertumbuh. Kalau sekedar nabi, buat apa menyembuhkan orang tapi nggak selamat? Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara. Itu nanti bonus setelah kita diselamatkan. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, tujuan utama Yesus Kristus turun ke dunia itu menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan orang-orang yang dibelenggu oleh iblis. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh para nabi yang lain, rasul yang lain. Hanya Nabi Yesus, hanya Rasul Yesus, hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan itu. Ini anak-anak muda harus tahu. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan, iman kita diombang-ambingkan. Oh, kok Tuhan mati? Wah. Oh, mati ya? Iya, masa? Allah kok punya awal? Dia lahir bayi, wah gue gencet aja mati. Bimbang iman kita. Kalau kita tidak minta hikmat dari Roh Kudus, maka kita akan goyang iman kita. Akhirnya kita mualaf, kita kemana-mana. Khotbah tentang karakter building, bagus. Bagaimana kita bersikap baik kepada orang. Tapi yang utama anak muda harus tahu bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Itu yang tidak dipunyai di luar sana. Kalau hanya sekedar baik, di luar sana banyak lebih baik. Sekedar menyembuhkan, di sana juga banyak menyembuhkan. Sekedar berdiakonia, banyak di luar sana lebih baik. Itu bisa kita lakukan karena kita sudah menerima keselamatan itu. Jadi yang penting di sini kita beriman itu tumbuh karena kita percaya. Iman itu bisa bertumbuh karena kita bisa mempercayai Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat. Makanya kalau kita baca gelar Tuhan, ini yang tidak dipunyai oleh nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Gelar ini, Matius 28 ayat 18 dikatakan begini. Yesus mendekati mereka, ini setelah kebangkitannya. Dan berkata, kepada Yesus telah diberikan. Berarti ada yang memberikan. Telah diberikan apa? Segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Kalau orang berkuasa, itu penguasa. Tapi di sini segala kuasa berarti maha kuasa. Wow, ya, luar biasa. Yesus kita. Ingat, Yesus itu bukan hanya untuk orang percaya, tapi untuk semua ciptaannya. Jadi kuasa itu diberikan kepada Yesus. Kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya kematiannya itu adalah menjadi rencana Allah. Anak-anak muda harus mengerti ini sehingga waktu pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi menggoncang iman kita, kita harus tahu kenapa manusia dijadikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini perdebatan. Dari sejak dulu sampai sekarang. Nanti kita akan lihat kenapa dia digelarkan jadi Tuhan. Ya. Nah, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Berarti sudah diberikan. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa sih yang diberikan? Kuasa. Makanya disebut maha kuasa. Kuasa atas apa? Yohanes 10 ayat 17-18. Ini kuasa atas apa? Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Itu kuasa. Itu kuasa. Ayat 18 lebih jelas. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kuasa itu dari Yesus. Melainkan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ketaatan Yesus membuat manusia itu selamat. Adam tidak taat, manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Adam adalah bapak kebinasaan.
Yesus sebagai Adam yang kedua, Bapa kekekalan. Rupa Allah yang hancur itu anak-anak muda harus tahu. Manusia yang seutuhnya turun ke dunia. Ini yang memulihkan kemanusiaan kita. Yang harusnya hidup kekal. Jadi Bapak Ibu, gelar Tuhan bagi Yesus karena dia bisa mengalahkan maut. Sekali lagi, kalau ada yang nanya, kok manusia dituhankan? Gelar Tuhan bagi Yesus, itu yang diberikan segala kuasa, itu Tuhan. Tuhan Kurios itu penguasa. Gelar Tuhan bagi Yesus artinya, Yesus satu-satunya yang bisa mengalahkan maut, kematian. Saudara mau cantik, jelek, tinggi, pendek, kurus, gemuk, keriting, lurus, belok, sipit, putih, hitam. Kalau datangnya maut, kematian, pasti mati. Ya, pasti mati. Amin. Amin gak amin tetap mati. Karena manusia terbatas umurnya. Tapi Yesus bisa mengalahkan kematian itu. Makanya gelar Tuhan itu ada di depan nama Yesus. Gak ada yang bisa. Kalaupun Michael Jackson bisa bangkit dan hidup selama-lamanya, kita panggil Tuhan Michael. Atau Nabi Musa bangkit dan hidup kekal, kita panggil Tuhan Musa. Enggak ada bos. Enggak ada. Siapapun di sekolong langit ini, tidak ada nabi, rasul apapun yang bisa mati dan bangkit selama-lamanya. Hanya Yesus. Makanya gelar Tuhan penguasa kematian itu ada hanya satu. Di dalam Yesus Kristus. Maka ini Roma 6 ayat 9 katakan. Karena kita tahu, ya kita sudah tahu. Bahwa apa? Bahwa Kristus sesudah ia bangkit, berarti dia pernah mati. Alkitab yang bicara, bukan saya. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Artinya, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Mau dikalahkan. Yesus mengalahkan kematian itu. Tidak seorang nabi, rasul, manusia pun yang bisa mengalahkan kematian itu. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Wow. Jadi gelar Tuhan ini penguasa atas kematian itu. Sejak kebangkitannya gelar ini ada di depan nama Yesus. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul ayat 2. Siapa yang memberikan gelar ini? Petrus berkhotbah. Hai, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Pasti. Ini bicara iman. Iman ini. Hai, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah sang sumber itu telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ini Injil, ini berita sukacita. Ya, gelar Tuhan itu di depan nama Yesus. Itu membuktikan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa mengalahkan maut. Makanya kalau ada orang tanya, kok manusia dituhankan? Karena dia bisa mengalahkan maut. Kalau bapak lu bisa mengalahkan maut, gue panggil Tuhan juga bapak lu. Kira-kira begitulah. Ya? Jadi saudara, Alkitab itu iya dan amin. Jangan lagi percaya kitab-kitab yang lain. Kita berbicara tentang firman Tuhan, itu ada kuasanya. Bicara kitab lain, tidak ada kuasanya. Saudara mau kitab mana? Saudara bicarakan. Tidak ada kuasanya. Injil adalah kekuatan Allah. Hanya firman Tuhan punya kuasa. Itu sebabnya jangan takut bicara tentang firman. Karena saat kita bicara kebenaran, maka kuasa itu mengikuti. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang firman Tuhan, itu penuh kuasa. Bicara kitabnya orang lain, gak punya kuasa. Saya berani jamin, itu sebabnya iman kita harus kokoh. Sehingga apapun
Fitnah-fitnah yang masuk ke dalam kita tidak mempan. Tidak mempan. Yesus adalah Tuhan. Itu harga mati. Harga mati. Karena dia satu-satunya yang bisa mengalahkan kematian itu. Wow. Nah, jadi kita tahu bahwa Kristus, jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi penguasa yang diurapi, Tuhan dan Kristus. Sehingga nama Yesus dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan begini. Malaikat berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ada anak muda di rumah. Jadi nama itu memang sudah diprogram. Sudah ada sebelum Yesus lahir. Ya, luar biasa. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow. Nama Yesus itu yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena kata Yesus, Yesus dari kata Yosua, Yahweh Sua, Yahweh penyelamat, Allah penyelamat. Jadi Yesua, Yesus, Allah penyelamat. Buat apa kita kaya, kita baik tapi nggak selamat. Makanya orang suka berbuat baik supaya selamat. Enggak, kebaikan itu adalah buah dari keselamatan itu. Perbuatan itu, kebaikan itu adalah buah dari kasih Allah yang menyelamatkan kita sehingga kita jadi baik. Dan akhirnya kita dibenarkan. Orang-orang yang berdosa dibenarkan karena dia punya kuasa. Dia penguasa jagat ini. Jadi nama Yesus inilah yang menjadi tanggung jawab Tuhan bahwa dalam nama Yesus Allah penyelamat. Karena tidak ada yang lebih penting di dunia ini hanya kata selamat. Saudara mau kaya, mau apapun, kalau enggak selamat percuma. Jadi Yesus datang sebagai nabi, amin. Sebagai rasul, amin. Kerjanya cuma boleh menyembuhkan, memberkati orang, memberitakan kabar baik. Gelar ini tidak menyelamatkan. Tapi nama Yesus yang menyelamatkan. Kita sembuh tapi enggak selamat. Kita kaya tapi enggak selamat. Makanya kita harus jaga iman kita supaya tidak digoyang oleh orang lain, oleh paham-paham di luar Alkitab. Jangan bangga dengan kitab-kitab yang lain, banggalah dengan firman Tuhan. Alkitab ini yang membuat kita terus naik, bukannya turun. Ya, nah dari kata Yosua inilah menjadi isu menjadi Yunaninya dan Yesus Latinnya akhirnya menjadi bahasa Inggris Jesus, bahasa Belanda Yesus. Nah, kita orang-orang Indonesia karena dijajah oleh Belanda, maka kita panggil dia Yesus. Tapi ingat, Yesus adalah Allah penyelamat. Sehingga dalam Yosua ini, ke Syria Barat menjadi Iso, ke Syria Timur menjadi Isa, dan menjadi Isa bahasa Arab. Tapi orang-orang Kristen Arab selalu bilang Yesus Al-Masih. Ya, jadi saudara, iman itu bisa bertumbuh kalau kita tahu siapa Yesus Kristus. Dan iman ini harus terus disiram oleh firman Tuhan dan terus dijaga supaya tidak luntur dari pengajaran-pengajaran yang di luar dari Alkitab. Mari anak-anak muda, engkau generasi kemudian dari orang-orang percaya, dari gereja ini. Anak-anak muda harus kuat, jangan cengeng, terus belajar firman Tuhan. Terus minta, menyembah kepada Tuhan, sehingga hikmat Tuhan turun atasmu, dan akhirnya engkau bisa mempertanggungjawabkan siapa dirimu di hadapan Tuhan, sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Haleluya, amin, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian ini.
Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Nyanyikan lagu ini dan kita renungkan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Angkat tanganmu dan bersyukur kepada Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari yang di rumah anak-anak muda, kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, menguatkan iman kami kembali, sehingga iman kami tidak luntur. Apapun orang-orang di luar bicara tentang Tuhan Yesus, kami tidak akan goyah, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat buat orang lain melalui perilaku kami, karena kasih itu mengalahkan banyak sekali dosa. Berkati anak-anak muda yang di rumah, Tuhan berkati. Tuhan, apapun yang menjadi cita-cita keinginan mereka saat ini Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka juga Tuhan semakin hari semakin bertumbuh iman mereka. Mereka belajar mengenal lebih dekat siapa Yesus Kristus Tuhan, sehingga hidup kami dipelihara Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati. Bapak Gembala senior kami Tuhan memberkati. Kami juga berdoa terus tim media semuanya Tuhan memberkati. Bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Engkau masih memberi kesempatan kami untuk boleh menyembah, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, karena
Kau sudah mengasihi kami dan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah keselamatan yang sudah kami terima. Dan akhirnya segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan. Ingat bahwa iman bisa bertumbuh kalau terus disirami oleh firman Tuhan. Dan kita terus setia dan taat menjaga iman ini. Dan akhirnya kita kuat menghadapi tantangan dari luar. Tetap semangat, tetap kerjakan keselamatan itu sampai dia datang kembali. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan. Anak-anak muda, jadilah berkat dalam pergaulanmu. Jadilah berkat dalam pekerjaanmu, dalam studimu. Engkau akan menjadi anak panah yang tepat pada sasarannya. Sehingga melalui hidupmu, orang lain boleh melihat Kristus. Orang lain diberkati. Itu sebabnya terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang sempurna daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ikuti terus ibadah Glow Youth di hari-hari ke depan, di minggu-minggu ke depan dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.